sore buat kita semua. Kita bersyukur karena sampai saat ini kita masih sehat, kita masih di dalam lindungan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kehidupan kita, biar kita tetap hidup di dalam kebenaran dan tetap beriman kepada Yesus Kristus yang senantiasa terus memberkati, menyertai langkah kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam setiap kehidupan kita pasti memiliki yang namanya kerinduan atau keinginan yang besar untuk memperoleh apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan seorang ayah atau seorang ibu pun ingin anaknya kelak menjadi pribadi yang sukses, pribadi yang selalu membanggakan kedua orang tuanya. Begitu juga dengan kita pada saat ini. Pasti kita memiliki kerinduan yang sama untuk memperoleh apa yang kita impikan atau apa yang kita cita-citakan di dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh Tuhan apa yang kita inginkan saat ini semuanya hanya bergantung kepada diri kita sendiri, terlebih bergantung kepada Tuhan yang mempunyai segalanya. Bahkan kalau kita melihat harta, jabatan, gelar atau pekerjaan, bahkan harta kekayaan, pasti kita juga ingin memiliki semuanya itu. Pasti kita berusaha mendapatkan apa yang kita inginkan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semuanya yang ada di dalam dunia ini tidak menjamin bagi kehidupan kita, kecuali kita hanya percaya kepada Kristus, maka kita akan memperoleh jaminan yang kekal, ialah kebangkitan tubuh yang tidak dapat binasa lagi ketika ia datang kali yang kedua. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajarkan kita pada sore hari ini supaya tetap setia, untuk tetap selalu mempercayai Yesus, dan terlebih memiliki iman yang teguh yang hanya mengandalkan Tuhan saja di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Kita harus memiliki iman di dalam kehidupan kita karena alasan-alasan yang terdapat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Mari kita melihat sama-sama. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kalau kita melihat di sini temanya saksi Tuhan. Saya akan membacakan bagi kita pada sore hari ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang kita tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Kalau kita melihat di ayat yang kelima, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah,
Ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di ayatnya ke-7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan iman. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama, kita harus memiliki iman di dalam kehidupan kita karena alasan-alasan yang terdapat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 yang pertama. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu. Mari kita melihat di dalam ayatnya yang ke-11. Di ayat yang ke-11 di situ kita melihat, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama, karena iman adalah dasar dari segala sesuatu. Karena iman adalah jaminan kehidupan kita. Karena di dalam iman ada pengharapan yang akan kita peroleh di dalam setiap kehidupan kita. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata beriman berasal dari kata iman yang artinya kepercayaan. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus benar-benar memiliki keyakinan yang penuh kepada Kristus. Kita harus benar-benar mempercayai Dia di dalam kehidupan kita. Karena sesuatu apa yang kita rancangkan di dalam setiap kehidupan kita, apapun yang kita harapkan, apapun yang kita kehendaki, apabila kita menyerahkan atau tidak mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita, maka apapun yang menjadi kerinduan kita tidak akan pernah tercapai, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab iman adalah dasar di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Sebab iman adalah fondasi yang membuat kita menjadi kuat, menjadi dapat bertahan dan menjadikan kita mampu dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita harus tentunya memiliki keyakinan yang penuh kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah segalanya bagi setiap kehidupan kita. Karena Tuhan adalah selalu menolong, memberkati akan setiap kehidupan kita. Bahkan dalam setiap kehidupan kita, dalam tugas dan tanggung jawab kita, pekerjaan kita, segala apapun yang kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita tanpa campur tangan Tuhan, maka semuanya akan sia-sia. Jadi saya mau mengatakan bagi kita saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus memiliki keyakinan yang penuh kepada Kristus. Karena Kristus adalah segalanya bagi setiap kehidupan kita. Karena Kristus adalah jaminan keselamatan bagi setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kita harus memiliki ketetapan hati hanya kepada Kristus. Tetap mempercayai Dia, karena Dia adalah juru selamat kita. Karena Tuhan kita adalah satu pribadi yang senantiasa menyertai kita, menolong, memberkati akan setiap kehidupan kita dimanapun kita berada. Kita harus belajar mempercayai Dia dalam kehidupan kita, dalam situasi apapun, kondisi apapun, masalah, persoalan apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus mempercayai Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita hanya mempercayai Tuhan karena Dia adalah Tuhan yang senantiasa memberikan kita berkat, memberikan kita kesehatan lewat apapun di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun yang terjadi, entah Bapak Ibu pada saat ini mungkin ada masalah,
apapun persoalan atau mungkin dalam tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan saudara-saudari. Mungkin ada yang dirumahkan pada saat ini, mungkin ada yang dirumahkan dalam beberapa bulan ini. Tetapi percayalah, kita harus memiliki keyakinan yang teguh kepada Tuhan, keyakinan yang pasti. Ketika kita mempercayai Dia dalam setiap kehidupan kita, maka segala apapun yang kita harapkan atau apapun yang kita impikan dalam setiap kehidupan kita, maka percayalah bahwa Tuhan senantiasa menolong setiap kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus memiliki iman di dalam kehidupan kita karena alasan-alasan yang terdapat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Yang pertama tadi, karena iman adalah dasar dari segala sesuatu. Yang kedua, karena iman kita akan dapat apa yang kita harapkan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti ingin memperoleh apa yang kita harapkan. Benar? Apa yang kita dambakan, apa yang kita nantikan. Tetapi jikalau di dalam kehidupan kita tidak meminta kepada Tuhan, maka kita tidak akan memperoleh apa yang kita harapkan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Meminta kepada Tuhan harus dilandasi dengan iman percaya kita kepada Tuhan, kepercayaan yang penuh kepada Tuhan, kepercayaan yang penuh kepada Dia, maka kita memperoleh apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Sebab firman Tuhan berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah bukti kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita percaya di dalam setiap kehidupan kita, bahkan apapun yang kita harapkan, pendidikan kita, atau kesuksesan yang kita harapkan di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin saat ini Bapak Ibu, mungkin ada yang memiliki pergumulan ke depannya, saya harus memiliki ini, atau harus sukses seperti itu. Tetapi saya mau katakan bagi kita semua pada sore hari ini, apapun yang saudara-saudari harapkan, saudara-saudara inginkan di dalam setiap kehidupan kita, kita harus dilandasi dengan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita pasti menerima apa yang kita harapkan di dalam setiap kehidupan kita, jikalau kita berharap penuh kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan kita juga pasti akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang tua. Seperti yang saya katakan tadi, sebagai orang tua pasti memiliki kerinduan kelak anaknya menjadi sukses. Tapi percayalah Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun yang menjadi kerinduan saudara-saudari pada saat ini, yakin dan percayalah kepada Tuhan. Karena ketika kita mempercayai Dia di dalam setiap kehidupan kita, maka semuanya apa yang kita harapkan akan tercapai di dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus memiliki iman di dalam kehidupan kita dengan mengikuti alasan-alasan yang terdapat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Yang ketiga, karena iman menjadi kita bergantung penuh kepada Tuhan. Bergantung artinya hanya mengandalkan Tuhan saja di dalam kehidupan kita, tanpa adanya mempercaya hal-hal yang lain. Misalnya penyembahan-penyembahan terhadap roh-roh dunia. Kalau kita melihat dalam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bergantung berasal dari kata gantung yang artinya berpegang. Artinya
di dalam kehidupan, meskipun banyak persoalan, meskipun banyak masalah, atau meskipun banyak tantangan hidup, tetapi kita harus masih tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus adalah pribadi yang selalu memberkati kita. Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong bagi setiap kehidupan kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika pada saat ini kita mengalami masalah, persoalan hidup, bahkan kita kehilangan pekerjaan sekalipun, atau mungkin kita kehilangan sesuatu yang paling kita sayangi, yang paling kita cintai di dalam setiap kehidupan kita, tetaplah bergantung penuh kepada Tuhan. Kita harus tetap percaya kepada Dia. Kita harus tetap berharap kepada Dia. Kita harus tetap menjadikan Dia yaitu Yesus yang paling pertama di dalam setiap kehidupan kita. Karena Yesus adalah segalanya bagi setiap kehidupan kita. Karena Yesus adalah yang selalu menolong, menyertai akan setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau pada saat ini saudara-saudari kehilangan pengharapan, datanglah kepada Tuhan, berpeganglah kepada Tuhan, yakinilah bahwa Tuhan selalu menolong, menyertai akan setiap kehidupan saudara-saudari. Jangan putus asa dengan apa yang terjadi dalam setiap kehidupan saudara-saudari. Tetaplah berpegang kepada Tuhan. Karena Dia adalah pribadi yang sangat mengerti dengan setiap kehidupan kita. Dia akan menolong setiap kehidupan kita tepat pada waktunya. Untuk itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kita semangat dalam melakukan segala tugas dan aktivitas kita dimanapun kita berada. Bahkan dalam kondisi saat ini, pandemi adalah yang membuat kita takut atau khawatir. Tetapi kita harus mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Kita harus mengikuti protokol kesehatan. Karena kita tahu bahwa kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, tetapi kita hanya mau percaya kepada Yesus, karena Yesus selalu menolong kita, selalu menyertai akan setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kita harus memiliki iman di dalam kehidupan kita dengan mengikuti alasan-alasan yang terdapat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Yang pertama, karena iman adalah dasar dari segala sesuatu. Yang kedua, karena iman kita akan dapat apa yang kita harapkan. Dan yang ketiga, karena iman menjadikan kita bergantung penuh kepada Tuhan. Kiranya kita harus memiliki iman di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua.